Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan-perusahaan industri sekali lagi. Ini lebih spesifiknya di industri kimia, karena barang-barang yang mereka produksi itu adalah kimia. Di sini udah ada 5 perusahaan yang sudah di-request oleh teman-teman yang sudah saya urutkan. Kita bisa lihat di sini bahwa juara satu kita adalah BMSR. Hari ini BMSR juga ada fluktuasi harga sahamnya ya, meskipun nggak terlalu bertahan sih, sekarang udah jatuh lagi ya setelah naik sampai berapa persen itu ya, kalau nggak salah puluhan persen, akhirnya jatuh kembali. Ini karena laporan keuangannya kemarin sore udah update di kuartal kedua dan hasilnya cukup memuaskan, jadi akhirnya sahamnya cukup berfluktuasi ya. Saya juga ada masuk sih untuk BMSR ini. Bagaimana kelanjutannya ya, semoga bagus. Nah, itu juara satu kita. Lalu di juara kedua ada OBMD, ini produsen sebuah bahan mixer untuk kegiatan penambangan, untuk pengeboran. Lalu ada FPNI, lalu yang keempat ada CEM, lalu yang terakhir ada ADMG. Ya, mereka bergerak di bidang kimia. Bagaimanakah fundamental daripada mereka? Kita mulai dari posisi terakhir dulu. Ada Polychem Indonesia Tbk dengan kode emiten ADMG. Kita mulai dari sejarahnya dulu daripada perusahaan yang satu ini. Mereka didirikan pada tahun 78, divisi polister ya, diikuti oleh divisi kimia pada tahun 89. Produksi polister dimulai pada tahun 80 dan pada tahun 93 nilon dan glikol etilen mulai berjalan. Ini produk-produk apa aja sih? Ya, nanti kita akan lihat. Lalu pada tahun 98 pabrik SBR mulai beroperasi, diikuti oleh Etoksila pada tahun 99. Pada tahun yang sama, 99 kami juga memperluas dan membangun pabrik polister terbesar di Indonesia. Wow, dengan kapasitas 300 ton per hari. Bukan per tahun loh, tapi per hari. Dan juga mulai menjalankan pabrik nilon kedua. Prioritas utama kami adalah kualitas dan kegiatan proses dilisensi oleh teknologi terkemuka kelas dunia, yaitu Scientific Design Inc. USA untuk produk ethylene oxide, ethylene glycol, dan etoksilat Zimmer AG Jerman untuk produksi polister dan nilon. Lisensi kelas dunia terkemuka lainnya Nippon Zone Co. Ltd. Jepang memberikan kami lisensi untuk produksi SBR dan juga memiliki lisensi kelas dunia yang terkemuka. Banyak banget lisensinya ya. Juga menggunakan teknologi pemisahan udara kelas dunia dari Linde AG Jerman serta dari Chicago Bridge dan Iron USA untuk ethylene terminal unit. Kami memiliki penilaian reputasi tinggi dari pelanggan dan mitra bisnis. Hal ini didukung oleh seluruh pihak yang membangun Polychem Indonesia. Melalui hal tersebut, seluruh pihak saling terhubung dan bekerja sama gitu ya. Jadi lumayan menjanjikan kalau kita baca dari profil mereka. Produk-produk yang mereka produksi kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah produk kimia pastinya. Ini juga sebagai bahan baku untuk membuat polister juga sih pastinya. Ya, contohnya seperti MEG ya. MEG itu adalah monoetilena glikol. Salah satu bahan baku utama untuk benang dan serat polister. Lalu selanjutnya juga ada polister, ini bahan jadinya. Dan beberapa produk lainnya. Untuk prospeknya bagaimana? ADMG ini ya, polister itu biasanya bahan untuk pembuatan pakaian. Kita di Indonesia ya, di sini juga ada dikatakan bahwa Indonesia itu adalah jumlah negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Jadi konsumsi polisternya juga pastinya lebih besar dong. Ya, meskipun per kapitanya masih rendah, bahkan kurang dari setengah dari negara-negara lain yang lebih maju. Tapi ya perlahan namun pasti kenaikannya pasti akan terjadi sih. Jadi prospeknya sih cukup bagus karena konsumen ya bergerak di bidang polister, bahan untuk membuat pakaian. Selanjutnya dari sisi pemegang saham ada Provestment Limited. Kalau kita baca di sini sih paling ada berita tentang pemegang saham Gajah Tunggal ya, Syamsul Nur Salim, yang juga yang tersandung kasus BLBI itu ya. Oke, cuman kalau nggak salah ya, ini sudah dilunasi sih. Syamsul Nur Salim dia udah melunasi hutangnya untuk negara. Nur Salim, baik, kita masuk ke berita.
Samsung Salim. Nah, ini dia. Masih ada penyitaan kah? Oh, baik. Obligor Samsung Nur Salim lunasi hutang BLB. Nah, ini katanya udah dilunasi, cuman ini masih ada sisa aset tanah dan bangunan milik Samsung Nur Salim. Mungkin ini untuk pembayaran hutangnya kali. Tapi yang menjadi pemegang saham ADMG terbesar bukan dari Gajah Tunggal, tapi malahan dari Professional Limited ya, bukan yang punya Samsung Nur Salim. Jadi beda. Jadi pastinya lebih aman sih, pengendalinya lebih aman. Selanjutnya kita lihat fundamentalnya bagaimana dari ADMG ini terlebih dahulu. Yang udah update sampai kuartal pertama tahun 2022. Nanti kita akan lihat ya. Untuk pemegang sahamnya sih aman. Kita lihat di sini Professional Limited memegang 50%. Lalu masyarakat umum memegang 14%. Ini aman. Jadi langsung aja kita lihat fundamentalnya di PDF dan RTI Business. Di posisi terakhir ADMG, kita coba lihat laporan keuangannya bagaimana. Pertama kita lihat dulu laba mereka. Net profitnya 10 miliar rupiah. Kita coba cek di PDF. Mata uang pelaporannya dalam bentuk dolar, pembulatan satuan. Jadi perlu kita kalikan 14.000. Kita coba lihat laporan laba ruginya yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu sebesar 5,2 juta US dollar. Bentar, ini berbeda dengan yang RT Business ya. Ini kok mengalami kerugian? Coba kita cek. Ini tahun 2021 akhir tahun. Oh, baik. Jadi RTE Business belum update, makanya bisa beda laporan keuangannya ya. Jadi kita lihat yang punya PDF punya karena lebih update. Untuk laba rugi, mereka mengalami kerugian 5,2 juta US dollar. Itu kalau kita konversikan sih itu sekitar 70-an miliar rupiah. Baik, ini cukup gede ya, 70-an miliar rupiah. Selanjutnya kita akan melihat dari sisi ininya ya, liquidity-nya bagaimana. Kita coba lihat aset lancarnya sebesar 86 juta US dollar. Lalu liabilitas jangka pendeknya 30 juta US dollar. Berarti masih lebih gede aset lancarnya sih, jadi bagus. Selanjutnya kita coba cek turnovernya hari ini cuma 7,91 juta rupiah. Ini cukup sepi ya. Kita coba lihat porsi publik 14%, cukup gede, tapi market cap-nya belum sampai 1 triliun sih. Jadi mungkin itu alasan ADMG cukup sepi ya. Karena dari sisi valuasi fundamental juga kurang oke. PER-nya sebenarnya minus, tapi liquidity juga masih oke. Ya, semoga saja dapat laba yang tinggi lah ADMG ini. Selanjutnya kita akan lihat di posisi keempat ada perusahaan ini, CHEM. Kita coba lihat profil daripada CHEM ini. Kita pindah ke Google. Selanjutnya di posisi keempat ada CHEMSTAR Indonesia Tbk dengan kode emiten CHEM atau kita panggil CHEM. Kita lihat dari sejarahnya terlebih dahulu. Profil mereka berdiri tahun 2004. Dan by the way, mereka ini baru IPO loh tahun 2022. Jadi perusahaan yang masih cukup muda. Ya, berdiri aja baru tahun 2004 sebagai perusahaan perdagangan dan manufaktur bahan kimia untuk industri tekstil dan industri lainnya. Mereka juga memenuhi standar kualitas yang dituntut oleh brand global seperti Adidas, Nike, Uniqlo, M&S, dan lain-lain. Dan bukan hanya produk mereka sendiri, mereka juga melakukan distribusi dari perusahaan kimia terkemuka internasional seperti Thanatex Chemicals Holland dan Transvar International China. Untuk Thanatex Chemical adalah perusahaan multinasional dari Holland yang mengembangkan, memproduksi, dan menjual bahan kimia untuk industri tekstil selama lebih dari 150 tahun. Berpengalaman dalam pemrosesan tekstil, Thanatex memimpin berbagai solusi inovatif untuk mengoptimalkan proses produksi dan mengembangkan tren mode dalam menciptakan produk tekstil yang unik dan berkelanjutan. Dan juga di 2016 diakuisisi oleh Transvar Chemical, salah satu perusahaan kimia untuk tekstil terbesar di China. Gitu ya, diakuisisi oleh perusahaan China. Untuk produk-produk mereka pastinya ya tau lah, untuk bahan seperti pakaian, sepatu juga ada. Untuk prospeknya sih bagus. Selanjutnya untuk pemegang saham kita lihat di sini, Kue Sutrimo memegang 0,71%.
Bentar, ini urutannya agak berbeda ya. Berarti harusnya PT Tunas Bahtera Harum. Coba kita cari. Tunas Bahtera Harum. Kita lihat beritanya di sini. IPO perusahaan tambang. Baik, sih aman-aman aja sih, nggak ada berita tentang CEM yang memberatkan secara hukum. Paling ini perusahaan tambang sih bukan ya. Ini cuma mungkin ada kemiripan nama aja. Posisi masyarakatnya 29%, ini masih aman. Untuk fundamentalnya di IDX belum ada laporan keuangannya karena mereka baru IPO, mungkin belum diupdate. Tapi di RT Bisnis sudah ada laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021. Jadi kita langsung aja lihat di sini. Untuk ini fundamentalnya net profit 12M. Ini kayaknya kita harus hitung manual ya, karena di sininya berbeda datanya dengan yang di bawah. Yang di sini lebih bisa dipercaya. Untuk net profit 12M, market cap-nya 204 miliar rupiah. Ini kalau kita hitung berarti sekitar PR-nya, ini kan udah akhir tahun jadi nggak usah kita kali lagi, nggak usah dianualisasi lagi, kita coba langsung bagi. Ini PR yang kita dapatkan sekitar 204 bagi 12, berarti kita dapatkan sekitar 10 PR-nya sekitar 16-17 gitulah ya, setidaknya nggak mencatatkan kerugian seperti yang ADMG tadi ya. Baik, ADMG dia minus. Untuk CEM masih ada profit, meskipun di sini PR-nya 2 tapi sebenarnya bukan ya. Di sisi liquidity dia kurang rasio 184%. Ini kita coba cek untuk liabilitas sama aset itu masih lebih gede asetnya, equity-nya masih ada, jadi masih aman. Selanjutnya untuk turnover harian 4,5 miliar rupiah. Jadi CEM ini sebenarnya cukup bagus, cuman kurang bagusnya di PR doang. Kalau kita hitung mantap tadi, PR-nya itu sekitar 16-17 kali. Masih cukup mahal, belum memenuhi standar saya, sekitar 10 kali ke bawah. Jadi untuk posisi keempat masih belum oke. Selanjutnya kita di posisi ketiga itu ada FPNI ya. Bagaimanakah profil FPNI? Yuk mari kita lihat di Google. Di posisi ketiga kita ada Lotte Chemical Titan Tbk dengan kode emiten FPNI, atau kita panggil aja FPNI. Kita mulai dari sejarah mereka terlebih dahulu. Mereka didirikan tahun 87 dan bergerak di bidang perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar, yang menjual produk seperti yang kita lihat, ada PP, HDPE, LDPE, yang selanjutnya akan disebut LCTTBK. Ya, dijual, diimpor, di mana produk mereka berasal dari impor dan dijual ke pasar domestik untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ya, LCTTBK dan anak perusahaan tidak langsung yakni PT Lotte Chemical Titan Nusantara yang selanjutnya disebut LCTN bersama-sama membentuk kelompok usaha. LCTN didirikan tahun 90 dan bergerak di bidang industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara untuk memproduksi polietilen dengan kapasitas terpasang tahunannya sebesar 450 metrik ton. Dengan dukungan yang kuat dari induk perusahaan Lotte Chemical Titan Group Malaysia dan Lotte Chemical Corporation, sebuah perusahaan publik yang merupakan bagian dari konglomerasi Lotte Korea. Kelompok usaha telah mengalami peningkatan secara bertahap dalam semua aspek. Ya, Lotte Chemical ini juga ada berita ya soal mereka ekspansi ke bisnis material baterai berencana ya. Untuk pemegang sahamnya yang terbesar ada Lotte Chemical Titan International. Kalau kita baca di sini sih aman-aman aja. Jadi langsung aja kita lihat fundamental mereka yang baru update sampai kuartal pertama sih. Kuartal kedua masih belum update, tapi nggak apa-apa, kita langsung lihat ya. Kita pindah ke PDF dan RT Bisnis untuk melihat fundamental daripada posisi ketiga kita ini. Ya, di posisi ketiga untuk pemegang saham Lotte Chemical Titan International memegang 92,5%, lalu masyarakat memegang 7,5%. Ini pas banget dengan ketentuan daripada OJK. Kita coba lihat laporan keuangannya. Net profit 50 miliar rupiah. Kita coba lihat di PDF, mata uang pelaporan dalam bentuk dolar, pembulatan ribuan. Baik, kita perlu kalikan 1,4 juta. Bukan, 14 juta malahan ya. Selanjutnya laporan laba rugi yang dapat ditimbulkan ke entitas induk 3,4
4.488 kita kalikan 14 juta ya. Berarti kita dapat sekitar 50 miliar rupiah. Yap. Pairnya hampir memenuhi standar saya, tapi masih belum. Pairnya 10 kali. Berarti di posisi kedua bagaimana? Kayaknya menarik nih ya. Berarti satu dan kedua kayaknya udah bisa memenuhi standar saya. Apakah benar? Nanti kita akan lihat. Cukup bagus sebenarnya posisi 1 dan 2. Kita lanjut ke FPNI, liquidity-nya kurang rasio 156%. Ini bagus. Kita coba lihat. Aset lancar 139 juta dolar. Lalu liabilitas jangka pendek sebesar 88 juta dolar. Masih lebih gede aset lancar. Untuk turnovernya pada sesi pertama 139 juta rupiah. Ini masih cukup sepi sih. Cuman FPNI ini juga masih belum memenuhi standar saya karena pairnya. Tapi di posisi kedua kita ada OBMD. Nah, ini udah pasti bagus sih. Yuk langsung aja kita bahas di posisi kedua kita sebelum puncak OBMD. Di posisi kedua, OBM Drillchem Tbk dengan kode emiten OBMD. Kita bahas dari sejarah mereka terlebih dahulu. Di dalam sejarah mereka ini dalam bahasa Inggris ya. Kita coba lihat di sini tentang mereka ya. Mereka adalah supplier untuk spesialisasi di bidang itu ya, serat. Jadi ada satu produk mereka itu untuk produk yang untuk pengeboran. Biasanya di dalam pengeboran itu kan di dalamnya kan di dalam tanah itu kan ada air, ada batu, ada pasir dan lain-lain. Jadi air itu biasanya itu susah dikeluarkan, ya. Jadi akhirnya pengeboran itu nggak berhasil dengan baik ya. Nanti akan ada penjelasannya produk-produk mereka. Kita lanjut ke pembahasan sejarah daripada mereka ini ya. Di sini sih kita lihat sebelah sini aja. Di penjelasan IDN itu lebih lengkap. Lebih mudah dibaca juga sih. Mereka didirikan tahun 96 ya. Merupakan produsen daripada bahan yang berserat. Produsen bahan aditif untuk mencegah kerugian yang terjadi dalam aktivitas pengeboran dengan menggunakan teknologi serat. Ya, untuk penjelasannya ini contoh produknya Fraxil. Kita akan lihat di sebelah sini. Fraxil is a drilling fluid additive. Ya, ada yang memakai sama yang tidak memakai akan ada perbedaannya. Kita balik lagi ke awal-awalnya. Nah, ini dia. Seperti yang teman-teman bisa lihat, kalau tidak pakai Fraxil itu bebatuannya jatuh kembali. Materialnya itu kurang terangkat. Tapi kalau kita memakai Fraxil, itu materialnya lebih terbawa ke atas, seperti air, pasir, batu itu terbawa ke atas karena ada serat yang mengikat, sehingga ibaratkan kita menggali tanah ya. Kalau kita menggali tanah itu, kalau kita pakai sekop itu, kalau bentuknya padat, nah itu lebih mudah. Tapi kalau misalnya air, kita itu agak susah diangkat, agak susah disekop. Jadi itulah cara kerja produk mereka. Prospeknya bagaimana di tengah-tengah pertambangan ini? Ya cukup bagus sih ya, karena sumber daripada sumber daya alam itu kebanyakan ada di dalam tanah. Jadi prospeknya cukup cerah. Untuk pemegang saham ada Indotech Drilling Solusi. Kalau kita baca di sini sih aman. Langsung aja kita lihat fundamentalnya yang udah update sampai kuartal pertama aja sih. Kuartal kedua masih belum ada. Langsung aja kita pindah ke fundamental daripada posisi kedua kita, OBMD. Di posisi kedua kita, untuk pemegang sahamnya Indotech Drilling Solusi memegang 56%, masyarakat 24%. Ini masih aman. Dan untuk fundamentalnya ini bagus banget karena mereka memenuhi watchlist premium saya. Berarti watchlistnya pairnya itu di bawah 5 kali. Bagus banget ya. Kita coba cek. Net profitnya 6,46 miliar rupiah. Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah, pembulatan satuan. Jadi nggak usah kita kali-kali lagi, lebih gampang lihatnya. Laporan laba rugi untuk entitas induk 6,4 miliar rupiah. Yap, cukup akurat dengan pairnya 4,28 kali. Nice. Di sisi liquidity kurang rasio 1000%. Ini mantap banget ya. Aset lancarnya sebesar 77 miliar rupiah. Untuk liabilitas jangka pendek 6,2 miliar doang. Jadi beritanya jauh banget. Bagus. Untuk turnover pada di pembukaan sisi kedua ini jam 1.32, kita coba lihat.
turnovernya 165 juta rupiah. Cuma nggak masalah sih, karena OBMD ini di sisi pair-nya oke, 4,28 kali. Lalu di liquidity juga cukup oke ya. Harga IPO mereka 2021 kemarin 180, jadi udah di bawah harga IPO. Kita coba lihat pergerakan mereka sebelah sini ya. Nah ini dia, jadi ada jatuh bangunnya. Pada bulan Mei sempat mantul ya dari harga 100 ke 178, dan akhirnya sekarang udah mulai stagnan kembali. Ini menarik sih teman-teman, OBMD ini prospeknya cukup bagus dan harganya masih murah. Ini bisa masukkan ke dalam watchlist saya sih. Ya, meskipun turnovernya belum mencapai 1M, tapi boleh nih saya pantau-pantau ya. Terima kasih teman-teman yang sudah request OBMD ini, kayaknya ini menarik banget. Ini adalah salah satu permata di dunia saham. Jadi cukup oke di juara kedua kita. Ini sekaligus menjadi watchlist pertama untuk video kali ini. Lalu yang pertama bagaimana? Ini lebih oke lagi. Ya, saya lagi pegang saham ini, semoga dapat naik banyak ya. Kita coba bahas perusahaan yang satu ini dengan nama Bintang Mitra Semesta Raya Tbk dengan kode emiten BMSR ya. Kita lanjut ke Google. Ya, di posisi pertama kita ada Bintang Mitra Semesta Raya Tbk dengan kode emiten BMSR yang kemarin dari harga 200-an pernah naik sampai 1000-an dan akhirnya turun lagi, sekarang harganya 800-an tapi tetap tinggi loh. Kita akan lihat dari sejarah mereka. 16 November tahun 89 ya. Awalnya mereka bukan bergerak di bidang kimia, tapi mereka justru bergerak di bidang properti ya. Pada awal pendirian, Perseroan merupakan perusahaan investasi yang melakukan penyertaan investasi pada perusahaan properti real estate yang menangani perumahan sederhana dan proyek pemukiman kelas menengah atas, serta pada perusahaan yang akan mengembangkan bangunan komersial. Gitu ya teman-teman. Dan akhirnya pada tahun 2008, tepatnya tanggal 5 Desember 2008, perusahaan dipercaya oleh PT Surfindo Adi Usaha, salah satu produsen produk kimia terbesar di Indonesia, sebagai distributor utama untuk melakukan pemasaran dan penjualan produk-produk kimia yang dihasilkannya ke seluruh wilayah Republik Indonesia ya. Produknya diantaranya ada caustic soda liquid dan lain-lain. Ini ada beberapa diantaranya untuk bahan pembuatan deterjen. Ya, kinerja perusahaan selama menjadi distributor produk kimia telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini berkat kerja keras manajemen dan karyawan dengan dukungan dan hubungan baik dengan pihak produsen dan para pelanggan juga. Dan di pertengahan tahun 2009 juga diversifikasi usaha di saham-saham perusahaan yang bergerak di sektor perminyakan. Gitu teman-temannya, bagaimana perjalanan daripada bisnis mereka. Jadi prospek mereka bagaimana? Ya, kimia itu sebenarnya bisa dibilang prospek yang cukup maju ya, futuristik, jadi harusnya sih oke. Dan ini beberapa bisnis mereka ya, produk-produk yang mereka distribusikan. Prospeknya bagus. Untuk pemegang saham ada Chance Stance Finance Limited. Kalau kita baca di sini sih kebanyakan bukan berita soal BMSR ya, ini berita internasional dan juga nggak ada sangkut pautnya dengan BMSR. Selanjutnya kita lihat fundamentalnya aja deh, yang udah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Ini udah cepet banget ya, bagus banget. Baru kemarin loh, masih panas-panas. Langsung aja kita bahas fundamental juara satu kita sebagus apa sampai bisa menandingi juara dua kita OBMD. Yuk mari kita pindah ke ET Business dan PDF-nya. Dan ini dia juara satu kita, harganya 815 sekarang. Setelah pernah turun harganya, pernah naik maksud saya ya. Kita coba lihat pergerakannya. Dari harga 200-an mereka naik sampai 1100. Ini kenaikannya bisa sampai 5 kali lipat lebih. Dan akhirnya diturun kembali dan akhirnya sekarang udah mulai stagnan. Cuman prospeknya masih bagus, labanya masih bagus. Kita coba lihat dari pemegang sahamnya dulu deh. Ada tadi ya, Chance Finance Limited memegang 59%, lalu masyarakat memegang 40%. Ini masih aman. Lalu untuk net profitnya 192 miliar rupiah. Kita coba cek mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah, pembulatan satuan, jadi nggak perlu kita kali-kali lagi, lebih mudah lihatnya. Laba rugi untuk entitas induk sebesar 192 miliar rupiah. Bagus ya. Selanjutnya pair-nya 2,46 kali. Ini nice banget, masuk watchlist premium saya, salah satu yang terbaik. Dan di sisi liquidity juga bagus, ukuran rasionya 146%. Kita coba cek di bidang aset lancarnya 1,3 triliun. Lalu untuk liabilitas jangka pendek
900 miliar rupiah, masih lebih gede ya, bagus. Lalu dari sisi turnovernya hari ini udah 1M ke atas, tepatnya 6,2 miliar rupiah. Biasanya sih turnovernya nggak sampai 1M ya, kadang-kadang 300 juta, kadang-kadang 600 juta, kadang-kadang 500 juta, nggak sampai 1M, tapi hari ini ada naik, karena laporan keuangannya udah update dan lumayan memuaskan sih. Performanya dijaga, jadi bagus. Jadi kita aja untuk pembahasan yang bergerak di bidang industri kimia. Ada beberapa yang bagus ya, OBMD dan BMSL, sisanya sih masih belum terlalu menarik. Wow, mantap yang request video kali ini, bagus banget ya. Saya tutup untuk video kali ini, semoga bisa membantu, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.